selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKE Immanuel Kumai dimanapun berada, hari ini Minggu 29 Agustus 2021, kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Terang Matahari. Mari kita bangkit berdiri. Kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 183, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengar firman Allah di dalam pembacaan Alkitab yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 45 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Dengan judul perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu.
Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, mari kembali kita memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, pada saat ini kami berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi untuk mendengarkan sabda-Mu yang pada saat ini juga akan kami dengarkan dan memampukan kami untuk melakukannya. Biarlah di dalam dengar-dengaran akan firman-Mu, Roh Tuhan yang sangat kudus itu pula bekerja memberikan kekuatan hikmat bagi kami untuk boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh yang sangat kudus mulia itu bekerja, memampukan kami. Kami siap ya Tuhan diterangi dengan sabda-Mu, berupa firman yang kudus dan suci itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peribadahan kita ini secara online, Minggu 29 Agustus 2021, kita diperhadapkan dengan nats perikop yang sungguh teramat indah. Sesuai dengan Almanak Nas GKE itu terambil dari kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dengan judul perikop, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Demikian firman Tuhan.
Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memaknai firman Tuhan sesuai dengan yang sudah kita baca tadi dari Markus pasal 7 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Itu judul perikopnya. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia, kita pasti hidup dengan berbagai adat istiadat. Hampir setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Ada adat terkait dengan kehidupan keluarga. Ada adat terkait dengan hubungan kemasyarakatan dan sebagainya. Mungkin kota-kota besar seperti Jakarta, adat sudah mulai ditinggalkan. Tetapi di beberapa daerah tertentu, adat masih dipertahankan. Bahkan mungkin sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat. Nah, lalu bagaimanakah pendapat Alkitab sendiri mengenai adat istiadat itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita kali ini, orang Farisi dan juga ahli Taurat digambarkan sebagai orang yang memegang teguh adat istiadat Yahudi mereka. Adat istiadat ini sebenarnya tidak ada di dalam kitab Taurat, tetapi ini merupakan tradisi yang diturunkan secara turun-menurun dari manusia. Kebanyakan tradisi malah memang kelihatan mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Seperti membasuh tangan sebelum makan, membersihkan diri sepulang dari pasar, mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Seperti yang dijelaskan di dalam perikop bacaan kita ini dari ayat ke-3 hingga ke-4 Markus pasal 7. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya kalau kita pikir-pikir, adat istiadat tersebut masuk akal juga. Nah, bukankah memang sebaiknya makan dengan membasuh tangan terlebih dahulu, supaya tidak ada kuman di tangan kita yang ikut masuk ke dalam tubuh bersama apa yang kita makan. Nah, bukankah pasar juga kotor dan banyak debu dan juga kotoran, sehingga memang sebaiknya membersihkan diri setelah pulang dari pasar sebelum makan. Apalagi kalau kita masukkan ke dalam konteks kehidupan kita pada saat ini, ya, pandemi COVID-19, ya, belum juga musnah, bahkan senantiasa COVID-19 ini mengincar korban. Nah, kemudian Bapak Ibu, bukankah juga cawan, kendi, dan lain sebagainya memang harus dicuci agar senantiasa bersih? Nah, memang logis. Tetapi memang dalam bacaan kita hari ini,
orang Farisi dan ahli Taurat bukan mempersoalkan esensi adat, tetapi mereka ingin menjebak Yesus, ya, dengan mengatakan bahwa Yesus tidak mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Ayat kelima. Akan tetapi, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Mereka lebih mementingkan adat ketimbang mendengarkan ajaran Yesus. Nah, ketika Yesus mengajar yang memang merupakan ajaran Allah sendiri, mereka tidak mau mendengar. Dan mereka berpendapat bahwasanya ajaran mereka adalah ajaran yang paling benar. Nah, tetapi terhadap adat istiadat yang tidak jelas sumbernya, ya maksud saya di sini karena memang bersifat turun-temurun dan ini merupakan ajaran dari manusia, mereka mau melaksanakannya. Nah, inilah Bapak Ibu yang Yesus benci dari sikap orang Farisi. Mereka bersikap munafik karena memang mereka tidak mau bersusah payah melaksanakan. Maksud saya mereka ya bersikap munafik karena memang mereka mau bersusah payah melaksanakan adat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Nah, Bapak Ibu, termasuk berbicara mengenai adat, ya, terhadap adat ini. Nah, menurut saya memang kita harus melihat konteks dari adat itu sendiri. Kita harus melihat itu. Nah, ada adat memang yang sesuai dengan firman Tuhan. Semisal menghormati orang tua, menjaga kesopanan dan kesusilaan, dan seterusnya. Nah, terhadap adat seperti ini kita tidak perlu menghindarinya. Karena dengan melakukan firman Tuhan pun kita juga sudah menjalankan adat. Ada pula adat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti menggunakan tangan kanan untuk memberi salam, mencuci tangan sebelum makan. Nah, terhadap adat yang seperti ini, ya, hal ini juga tidak apa-apa untuk dilakukan. Nah, tetapi diingat, jangan lupa juga melakukan firman Allah. Seperti contoh, jangan sampai memang kita mencuci ya tangan kita sebelum kita makan, tetapi memang malah kita lupa berdoa sebelum makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain dua tipe yang sudah kita bicarakan tadi, nah juga ada adat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, misalnya melakukan ritual untuk memanggil arwah orang yang sudah mati dengan tujuan ya mungkin ingin mendapatkan petunjuk. Nah, atau menyimpan benda-benda pusaka sebagai pelindung kita dan sebagainya. Terhadap adat-adat yang bertentangan dengan firman Tuhan ini, kita harus berani menolak. Karena memang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, walaupun memang sangat dan perlu dibutuhkan hikmat agar dapat melakukannya. Nah, Bapak Ibu sebagai orang percaya seharusnya kita bertanya kepada Tuhan dan bukan kepada arwah orang yang sudah mati. Yesaya 8 ayat 19. Dan juga seharusnya kita mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan yang melindungi kita. Mazmur 3 ayat 4. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak ada cara lain mengetahui apakah suatu adat ini bertentangan dengan firman Tuhan, kecuali kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ketika kita secara rutin membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti manakah adat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan manakah adat yang memang bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, ketika ada kondisi di mana adat istiadat itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka lakukanlah firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu berasal dari Allah sendiri. Dan bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal pertama, ayat pertama. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat menikmati minggu yang indah ini di dalam peribadahan kita. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah boleh bersama-sama kami dengarkan. Kami dimampukan untuk menyadari bahwasannya kami harus mengerjakan hal-hal yang merupakan kesukaan, kegemaran Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa Tuhan berkati dan sertai. Ampuni kami ya Tuhan, apabila seringkali kami mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran kami, bahkan juga mendewakan kekuatan-kekuatan yang lain di luar kekuatan-Mu. Pada saat ini kami disadarkan bahwasanya di luar kekuatan Tuhan, ini menghasilkan kehancuran bagi kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh mengandalkan kuasa kasih-Mu saja. Mampukan kami untuk boleh mengimani, bahkan percaya kepada Kristus Yesus yang sudah menebus, yang sudah memberkati, mengasihi kami. Dan di dalam menjalani kehidupan kami, seringkali kami dihadapi ataupun diliputi dengan berbagai hal, pergumulan, kesusahan, bahkan juga konflik. Kami sering kali melupakan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sering kali mengandalkan kekuatan kami. Kami ingin mendapatkan, menyelesaikan semuanya secara instan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap firman-Mu yang Engkau wartakan, nyatakan kepada kami, kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dengan baik, bahkan mengerjakan, melakukannya seturut dengan tuntunan Roh Tuhan yang sangat kudus itu. Sehingga bukan hanya di bibir kami saja mengatakan percaya kepada Kristus Yesus, tetapi kami benar-benar mengimani, kami benar-benar menghayati bahwa ya, Tuhan sajalah sumber segala sesuatu. Tuhan yang menguatkan, memampukan kami menjalani hari-hari kami. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, permasalahan, tantangan, rintangan, Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau selalu hadir beserta dengan kami, memberikan kami arahan, memberikan kami petunjuk, memberikan kami kekuatan, hikmat yang berasal daripada-Mu, memampukan kami untuk boleh mengatasi segala sesuatunya. Karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami serahkan keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Biarlah tugas mereka untuk mensejahterakan kota, di mana-mana tempat kami hidup, dan juga di mana-mana tempat kami boleh menikmati kasih penyertaan Tuhan dengan segala aktivitas kegiatan kami. Melalui kinerja pemerintahan kami, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, di dalam semua hal yang mereka kerjakan, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan juga kesehatan Tuhan nyatakan di dalam diri para pemimpin kami.
Tuhan Yesus, masih banyak hal-hal yang senantiasa menjadi pekerjaan pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk dikerjakan. Dan biarlah juga para pemimpin kami ini pula memiliki hati sebagai hamba, hati yang mengabdi untuk mau melayani, hati yang mau untuk berpikir bagaimana mensejahterakan keadaan ataupun situasi negara yang terjadi pada saat ini dengan tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kami bersyukur ya Bapa, bahkan masih saja diliputi dengan situasi pandemi COVID-19 yang menimpa bumi pertiwi ini. Kami melihat bahwasannya ada beberapa hal begitu banyak yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Sangat baik. Inflasi juga sudah menurun. Dan terlebih lagi berbagai hal di sektor manapun, ini sudah mulai bangkit dan berkembang lagi. Kami memohon, biarlah Tuhan, apapun yang boleh dikerjakan, diupayakan oleh pemerintahan kami boleh juga sebagai rakyat mengimaninya, bahkan juga mendukung apapun yang pemerintahan kami lakukan, sehingga tidak ada lagi pembangkangan di dalam diri kami, sungut-sungut menyaksikan kinerja mereka. Sebab semuanya dibungkus dengan rancangan Tuhan yang sungguh teramat indah Engkau nyatakan di bumi pertiwi ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami memohon juga bahwasanya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dengan ketaatan kami menjalankan protokol kesehatan, dengan juga keinginan kami mau mematuhi apapun yang senantiasa pemerintah kami ingin berlakukan. Kami melihat bahwasannya sekarang sudah begitu banyak masyarakat yang antusias menghargai kesehatan mereka, menjaganya, dan terlebih lagi sudah banyak yang mau divaksin. Oleh sebab itu, Tuhan, biarlah apapun yang pemerintahan kami kerjakan untuk mendatangkan vaksin lebih banyak lagi, Tuhan berkati agar semua masyarakat di bumi Indonesia ini di mana-mana tempat pun mendapatkan kesempatan untuk boleh divaksin. Sehingga kesehatan kami pula Tuhan tetap jaga dan pelihara. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami juga memohon penyertaan-Mu kepada seluruh keluarga Jemaat GKE Immanuel Kumai di mana-mana tempat. Berkatilah keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Mampukan kami untuk senantiasa mengimani kasih penyertaan Tuhan yang telah Tuhan alirkan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan juga untuk tidak meninggalkan kasih-Mu itu ya Tuhan. Tetapi semakin tekun berdoa, semakin akrab di dalam kasih Tuhan. Sehingga seorang ayah, ibu, ini boleh mengimani percaya kepada Tuhan dengan sungguh luar biasa. Dan hal ini juga dapat ditularkan
kepada anak-anak yang dimiliki, sehingga memampukan kami memiliki sikap bersyukur senantiasa selalu menghadapi berbagai persoalan kehidupan, baik yang kami jumpai di dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan lebih luas lagi di lingkup masyarakat. Kami tidak takut dan gentar. Kami boleh menyelesaikannya dengan kasih yang sudah Tuhan kenalkan kepada kami. Sehingga tampak sekali perbedaan orang yang senantiasa boleh mendengar suara Tuhan, orang yang terus mengenal akrab kepada Tuhan. Kami memohon itu ya Tuhan, agar senantiasa hal ini juga boleh menjadi kekuatan terbesar bagi sidang jemaat-Mu untuk menjalani kehidupan ini dan mempersembahkannya sebagai persembahan kudus yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Di kesempatan ini juga kami memohon Tuhan Yesus, mohon bahwasannya bagi mereka yang menderita sakit penyakit, Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan. Kami percaya di dalam setiap keinginan mereka untuk bangkit dari rasa sakit yang mereka derita. Allah ada dan menemani mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau berkati setiap media yang dipergunakan, dan kesembuhan sejati Tuhan nyatakan. Bagi mereka yang pada saat ini dengan penuh sukacita boleh merayakan pertambahan usia mereka, ataupun merayakan hari berbahagia berkaitan dengan pernikahan, biarlah Tuhan genapi sukacita mereka. Tuhan memampukan mereka untuk senantiasa boleh berhikmat, berikan kekuatan bahkan kesehatan di dalam diri mereka juga ya Tuhan. Dan mampukan kepada mereka untuk bersyukur selalu. Senantiasa boleh memahami kesempatan baik, kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada mereka melalui momen berbahagia, baik mengenai pertambahan usia maupun juga pertambahan usia pernikahan. Biarlah mereka menyadari kebaikan Tuhan itu, sehingga hidup selalu akrab kepada Tuhan. Untuk janda, duda, anak yatim, piatu di mana-mana tempat, kami serahkan pula ke dalam genggaman kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya pula untuk segala permohonan kami, keinginan kami, Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Ajar kami untuk bersabar dan terlebih lagi menyerahkan segala sesuatunya ke dalam kasih penyertaan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, bukan kehendak kami. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini sampai pada kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab Mazmur 54 ayat 8.
dan 1 Tawari 29 ayat 17a. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 438, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, apapun juga menimpamu. Tuhan menjagamu.
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan diakhiri menyanyi haleluya 3 kali. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita selesai dan sampai berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 5 September 2021. Tuhan Yesus memberkati.